semuanya, di video kali ini aku akan bahas tentang menjaga tetap sehat mental selama pandemi. Di masa pandemi virus corona ini, selain menjaga kesehatan fisik, penting bagi kita untuk memperhatikan kesehatan mental. Rasa cemas dan gelisah adalah beberapa hal yang menjadi dampak dari mewabahnya virus corona. Lalu bagaimana sih cara kita agar bisa menjaga kesehatan mental di tengah pandemi ini? Sebelum aku membahas tips tetap sehat mental selama pandemi, aku akan bahas terlebih dahulu tentang virus corona. Coronavirus ini yang muncul pada tahun 2019 atau bisa juga disebut dengan COVID-19 telah menjadi pandemi global semenjak diumumkan oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2019 yang kemudian berkembang cepat tidak terkontrol ke seluruh dunia. Mungkin beberapa dari kita sudah merasakan hal seperti gelisah, takut, marah, bahkan stres. Hal ini dinilai normal dirasakan pada masa pandemi. Kenapa? Karena itu adalah bentuk mekanisme pertahanan diri kita atau tanda bahwa ada ancaman yang sedang kita hadapi. Kemudian tubuh kita akan selalu fokus pada ancaman tersebut. Tapi dalam hal ini sesuatu yang difokuskan adalah samar. Karena sumber bahayanya sendiri adalah virus yang tak terlihat. Akibatnya kita akan terus waspada tanpa sebab yang jelas dan juga terus merasa cemas. Hal negatif seperti rasa cemas adalah salah satu pemicu terbentuknya hormon kortisol yang biasa disebut hormon stres. Jumlah hormon kortisol yang terlalu tinggi dapat memicu hal yang negatif, diantaranya adalah kenaikan berat badan, muncul jerawat, otot melemah, rasa lelah yang berlebihan, mudah marah, sulit berkonsentrasi, tekanan darah menjadi tinggi, sakit kepala, dan bahkan dapat mengganggu kondisi psikologi individu. Nah, hal pertama yang dapat kita lakukan untuk mencegahnya yaitu kurangi atau batasi informasi yang berlebihan terkait berita tentang COVID-19. Berita yang kita dapatkan dari teman atau keluarga belum tentu benar dan bahkan menutup kemungkinan berita tersebut adalah hoaks. Dampaknya bukan merasa tenang, tapi kita malah bisa jadi lebih panik dan juga cemas. Kita harus lebih berhati-hati dalam menerima informasi dan pastikan berita yang kita dapat berasal dari sumber-sumber yang terpercaya. Kedua, tetap menjaga komunikasi dengan keluarga dan teman dekat. Di rumah kita bisa saling bercerita dan mendengarkan perasaan atau suasana hati sesama anggota keluarga. Selain itu, kita dapat memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dengan teman atau kerabat secara online. Bisa video call atau dengan menggunakan media sosial lainnya. Dan saling berbagi berita baik, hal ini bisa membuat suasana hati kita menjadi nyaman dan tenang. Yang ketiga, terapkan pola hidup sehat. Hal ini dilakukan dengan cara makan makanan bergizi, seimbang, menjaga pola tidur minimal 6 jam sehari, dan berolahraga secara teratur. Meski di rumah aja kita juga harus tetap aktif kan. Banyak kegiatan yang dapat kita lakukan, contohnya melakukan peregangan otot atau relaksasi otot progresif, mengatur pernafasan, bermeditasi, atau sekedar melakukan hobi yang kita sukai dan menyenangkan. Yang keempat, hindari konsumsi alkohol, narkoba, dan rokok untuk mengatasi mood yang buruk. Selain bersifat adiksi, alkohol, rokok, dan narkoba sama-sama membawa dampak negatif bagi kesehatan fisik dan mental. Bahkan dapat menyebabkan kematian. Efek positif yang dihasilkan dari ketiga barang tersebut hanyalah bersifat sementara. Dan saat efeknya sudah hilang, mood biasanya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Maka dari itu jangan sekali-kali mencobanya ya. Yang kelima, berempati dan tidak mendiskriminasi. Kita bisa mulai dari mengganti kata korban menjadi pejuang yang sedang berusaha sembuh dari COVID-19. Coba bayangin deh, bagaimana jika keluarga, teman dekat, atau bahkan kita sendiri yang terkena virus corona, pasti kita juga akan sedih dan gak mau jika ada orang yang memberikan stigma kepada mereka. Jadi perlakukanlah orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Yang terakhir,
terakhir, jika perasaan negatif tetap muncul dan tidak ada perubahan, carilah bantuan profesional di bidangnya. Jangan malah dibiarkan dan menjadi berlarut-larut. Jadi yang harus kita lakukan adalah terus memberi semangat dan dukungan kepada satu sama lain dan sikap positif yang optimis. Ingat, masalahmu hanya bersifat sementara dan akan cepat berlalu jika diatasi dengan benar. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Nanti ketemu lagi ya, insya Allah di video selanjutnya. Dan sehat-sehat selalu, pakai masker, terus jaga jarak, jaga kesehatan, sama jangan lupa bahagia. Karena kata pemerintah bahagia itu bisa bikin badan kita jadi sehat, terus gak kena COVID. Katanya gitu ya, gak tahu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.